بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengurai beberapa hukum tajwid yang ada pada surah Al-Waqiah. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza, ini ada mad tabi'i. Ada alif setelah fathah. Ada huruf alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Dibaca 2 harokat. Nah, hati-hati ini huruf zal. Jangan sampai tertukar dengan huruf dal. Ya. Jangan ida. Tapi iza. Di dalam pembahasan makharijul huruf kita sudah bahas. Huruf zal itu adalah ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Kalau dal, ujung lidah menyentuh gusi atas. Idza waqa'atil. Ini ada hukum alif lam al-qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas, dibaca idhar. Hati-hati, jangan sampai ada pantulan, jangan ditahan, dan jangan mengalir. 3T, tidak tertahan, tidak mengalir, tidak memantul. Huruf lamnya. Idza waqa'atil wa, matabi'i lagi, ada alif setelah huruf yang berbaris fathah. Di ayun 2 harokat. Waqa'atil waqi'ah. Ini ada huruf ta marbutah. Kalaulah di waqaf, maka ta ini menjadi huruf ha. Kecuali kalau mau diwasol. Kalau mau diwasol, tetap dibaca ta. Ya, ta berbaris dhammah. Idza waqa'atil waqi'atu laisa. Nah, begitu. Tu-nya dibaca kalau kita mau wasol atau dibaca lanjut. Tapi kalau dibaca waqaf atau berhenti, maka taknya menjadi huruf ha. Lai ini adalah haraf lin. Ada ya sukun setelah huruf di baris fathah. Ya sukunnya di tengah-tengah kalimat. Karena kalau di akhir kalimat, dia tidak haraf lin lagi, tapi menjadi madlin hukumnya. Panjang seperti mad arid sukun. Laisa liwaqa. Ada qalqalah ya. Di tengah-tengah kalimat, ini adalah qalqalah sugro. Kalau dari segi sifatnya, qalqalah ini dibagi 3 ya. Ada qalqalah adna, yaitu huruf ba, jim, dan dal. Yang kedua ada qalqalah wusta, yaitu huruf qaf. Yang ketiga, a'la, ya, itu huruf ta. Jadi yang adna itu tidak memiliki sifat itbaq dan juga tidak isti'la. Isti'la itu pangkal lidah naik, kalau itbaq tengah lidah yang naik rapat ke langit-langit. Kalau wusta, dia memiliki sifat isti'la. Isti'la itu pangkal lidah naik, tapi tidak itbaq, tidak tengah lidah naik. Jadi itbaq itu tengah lidah yang naik ke langit-langit, nempel. Jadi huruf qaf ini hanya isti'la saja. Kalau qalqalah a'la, dia selain memiliki isti'la, pangkal lidah naik, juga itbaq. Ada pada huruf ta. Pada pembahasan sifatul huruf kita sudah bahas ya. Isti'la itu al-isti'la khulsa dhagtin qita. Nah, huruf isti'la itu ada kha, shad, dad, ghain, ta, dan qaf. Sementara huruf yang memiliki sifat itbaq atau tengah lidah nempel ke langit-langit itu 4 saja. So, dad, ta, dan dha. Nah, huruf ta itu masuk ke dua-duanya. Al-isti'la masuk, al-itbaq juga masuk.
Sehingga dalam qalqalah dia termasuk qalqalah a'la yang mana memiliki sifat isti'la dan juga itbaq. Kalau gampangnya kita bisa pakai rumus huruf al-qalqalah baju di toko yang adna adalah huruf bajim dan dal, yang wusta adalah itu huruf qaf, yang a'la adalah itu huruf ta. Jadi ini qalqalah sughra dan wusta. Waqa ya. Laisa liwaqa'atiha. Ini ada mad tabi'i, ka mad tabi'i di ayun 2 harakat, jangan sampai kepanjangan. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ini taknya kalau mau disukun waqaf menjadi ha. Kha mad tabi'i lagi, hati ini makhraj huruf kha. Khafidha. Yudha makhrajnya sisi lidah menyentuh gigi geraham atas, samping kanan atau kiri. Khafidatur ra. Ini ada idgham bila gunah, tanwin menghadapi huruf ra. Khafidatur ra. Matabi'i lagi. Rafi'ah. Idza matabi'i rujjatil alif lam al-qamariyah. Ini ra tafkhim. Ra dibaca tebal, sebabnya ada ra sukun, sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah. Nah, kita lihat huruf hamzah ini berbaris fathah. Maka ra-nya menjadi ra tafkhim. Tekniknya untuk mempermudah pengucapan ra tafkhim, dorong bibir bagian bawah. Bibir bawah didorong. Bukan bibir atas ya, bibir bagian bawah. Tebal. Jadi tidak tapi Idza rujjatil ardu. Huruf dhad. Rajja. Ini ra-nya ra tafkhim lagi, ra dibaris fathah, ra dibaca tebal. Kemudian ja, ini kalau mau diwaqaf, maka tanwinnya hilang diganti dengan panjang. Ini hukumnya mad iwad. Ada tanwin fathah diwaqaf. Hanya berlaku untuk tanwin fathah saja. Kalau tanwin dhammah, tanwin kasrah itu tidak. Kalau tanwin fathah, walaupun dia tidak ada tanda alif, tanda panjangnya, tetap dia dibaca panjang 2 harakat. Mad iwad namanya. Tapi kalau di wasal ini, ayat ini, maka dia menjadi idgham bigunah. Idza rujjatil ardu rajjaw. Nah, idgham bigunah ya, dimasukkan ke huruf waw dan ada dengungnya. Masuk ke al-khayshum, ke rongga hidung. Wa bussatil alif lam al-qamariyah. Jiba matabi'i lubassa. Nah, kita temukan lagi mad iwad. Ada tanwin fathah atau fathatain diwaqaf. Panjangnya 2 harakat. Hati-hati pada mad iwad, kadang-kadang suka tidak disadari ada kesalahan al-lahnul khafi, yaitu seolah-olah di akhirnya ada huruf hamzah yang sukun. Jadi ada penekanan, padahal itu tidak boleh. Seperti apa yang salah? Contohnya basa. Nah, ada hentakan nafas di akhirnya, tidak boleh. Roja. Nah, tidak boleh. Enggak boleh gitu, tapi lepas dia. Roja. Basa. Ya, tidak basa. Nah, tidak begitu. Itu teknik membaca mad iwad. Jangan sampai kita terjerumus kepada al-lahnul khafi, kesalahan yang samar tadi, yaitu seolah-olah di akhir madnya ada hamzah yang sukun. Faka matabi'i lagi, fakanat. Nah, ini tak sukun hamas. Ada udara yang keluar, ada udara yang bocor setelah tak sukunnya. Tapi hati-hati, udara yang keluarnya bukan bunyi. Jangan sampai ada makhraj yang baru yang terucap. Kadang suka fakanat. Nah, jadi huruf C. Jadi tidak berubah makhraj. Tetap makhrajnya ta, ujung lidah digusi, tapi ada sedikit udara yang keluar setelah matinya begitu. Nat gitu ya. Fakanat haba. Huruf ha besar ya. Hati-hati tertukar dengan ha kecil. Haba. Ini
mad wajib muttasil. Ada mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini madnya ba. Asalnya 2 harokat. Mad tabi'i, mad asli. Tapi karena bertemu hamzah, maka bukan mad asli lagi. Bukan mad tabi'i. Tapi mad wajib muttasil namanya. Sekali lagi sebabnya, mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ya, itu secara istilah. Tapi kalau secara kasat mata kita bisa lihat di mushaf yang sekarang itu kita dipermudah. Ada tanda seperti alis. Ya, bertemu hamzahnya hamzah yang bulat seperti ini. Nah, nanti ada lagi yang ketemu hamzah yang berdiri. Itu bukan mad wajib, tapi mad jaiz namanya. Panjangnya 5 harokat. Haba'am. Ditahan 3 harokat. Tidak hanya ditasdid, ammu, tapi tahan dulu. Haba'ammu. Ini ada iklab, nun sukun bertemu ba. Teknik iklab tidak merapatkan bibir, tapi tidak boleh kelihatan gigi. Cukup bibir itu terbuka sedikit seperti ada satu lembar kertas yang mengganjal di bibir kita, ya. Pada saat menahan gunnahnya, bibirnya tidak terlalu rapat, ya, tapi sedikit terbuka. Catatan tidak boleh sampai terlihat gigi. Haba'am basa. Ini mad iwad lagi. Wa kun ifa, ya, ini ikhfa akrob. Nun sukun bertemu ta. Kun, ketika kita gunnah di kun, lidah siap-siap di makhraj huruf ta. Di mana makhraj huruf ta, ujung lidah menyentuh gusi atas. Kuntum. Tum, ini mim sukun bertemu hamzah, idhar syafawi. Kalau kun ditahan, tum jangan sampai ditahan. Jadi jangan sampai kuntum tidak boleh. Kuntum azwajan. Ikhfa lagi. Kalau ini menghadapi huruf ta, ini ikhfa ausat. Jadi rumus ikhfa itu ketika menahan gunnahnya, makhraj lisan kita sudah siap di makhraj huruf berikutnya. Azwajan ta. Salamat tabi'i ada fathah berdiri selain pada huruf hamzah. Ini pada huruf lam. Salasah fa'als. Di huruf shad hati-hati isti'la. Fa'als maka lidah naik dan juga itbaq tengah lidah menempel ke langit-langit. Fa'als ha matabi'i lagi. Bul alif lam al-qamariyah. Mai haraf lin ya sukun. Sebelumnya ada huruf berfathah di tengah kalimat. Mai mana. Ini taknya tak marbutoh, dibaca hak lagi kalau sukun. Nah, ini ada hamzah, ada mad bertemu hamzah di dalam 2 kalimah. Atau hamzahnya berdiri, secara kasat mata bisa kita lihat. Ini hukumnya mad jaiz munfasil. 5 harokat dibacanya. Asha matabi'i, bul, alif lam al-qamariyah, mai, haraf lin, mana. Wa ashabul alif lam al-qamariyah lagi, haknya mad tabi'i tadi ya. Masy'amah. Ini hati-hati huruf shin, bukan mas'amah, tapi masy'amah. Ini ada mad jaiz munfasil lagi. Ya, mad bertemu hamzah. Ini madnya ya, bertemu hamzah dalam 2 kalimah. Panjangnya 5 harokat. Jadi kalau munfasil itu artinya terpisah, tidak bersambung. Kalau muttasil tadi bersambung. Apa yang bersambung dan berpisah? Yaitu mad dan hamzah. Jadi kalau mad wajib muttasil bersambung mad dan hamzahnya dalam satu kalimah menyatu. Kalau munfasil, ya ini berpisah dalam kalimah yang berlainan. Madnya di kalimah yang satu, kalimah ma, hamzahnya di kalimah ashabu. Asha matabi'i bul alif lam al-qamariyah, mash, hati-hati huruf shin lagi, mash amah wasa. Nah, kalau ini huruf sin yang biasa, yang kecil. Kalau kita sering sebut. Beda. Mash, wassa. Jangan sampai sama. Mas, amah, wassa, bikun. Atau ini. Wasya. Nah, jangan. Was, alif lam, asyamsiyah. Alif lamnya digomkan ke huruf sin. Tidak dibaca. Wassa, matabi'i. Ada fathah berdiri pada huruf sin. Kuncinya ada fathah berdiri selain pada huruf hamzah. Apapun itu, selain pada hamzah, maka disebut martabi'i. Wasabiqu matabi'i lagi.
waw sukun setelah huruf yang berdhammah. Was-sabiqunas, alif lam asyamsiyah lagi. Sa mad tabi'i biqun. Mad arudis sukun. Panjangnya 6 harokat kalau mau waqaf. Jika di wasol atau lanjut, maka ini menjadi mad tabi'i 2 harokat ku-nya. Was-sabiqunas sabiquna ulaika. Nah, gitu ya. Tapi kalau waqaf maka ini panjang, mad arudis sukun. Nah, ini mad wajib muttasil lagi. Ada mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, bersambung dalam satu kalimah. Ini kita lihat hamzahnya, hamzah yang bulat seperti ini. Sama dengan tadi, ya. Ini secara kasat mata. Tapi kalau secara istilah tadi, kenapa mad wajib muttasil? Karena mad bertemu hamzahnya dalam satu kalimah. Ulaikal alif lam al-qamariyah muqarra, ra-nya ra tafkhim. Muqarrabun, mad arid lisukun, 6 harokat panjangnya. Kalau mau diwaqaf. Fi mad tabi'i, sebabnya ada ya sukun setelah huruf yang berharokat kasroh. Fi di kasroh menghadapi ya sukun. Maka ini mal tabi'i hukumnya, 2 harokat. Fi jan, ini ada gunah asliyah, ya, nun ditasdid dan tidak terhalang. Tidak diidghamkan. Kalau terhalang oleh alif lam, contohnya dalam alif lam asyamsiyah bertemu huruf nun, itu gunah aridiyah. Beda penyebutan tapi sama aplikasinya, ditahan 3 harokat. Ditahanna lamma fi jannatin. Ini sama-sama nun tasdid, tapi kalau ini tadi gunah asliyah jannah, kalau ini gunah aridiyah. Kenapa? Karena ini diidghamkan, beda istilah tapi sama pengaplikasiannya. Fi jannatin na'im. Mad disukun kalau mau di waqaf. Dan hati-hati, mad itu al-jauf, rongga mulut. Jangan sampai masuk ke rongga hidung. Jangan na'im. Nah, jangan begitu. Tapi na'im. Tutup hidung kita, maka suaranya tetap keluar, tidak mati. Sullatum, idgham bigunah, tanwin bertemu mim, tanwin dhammah bertemu mim, ditahan 3 harokat. Sullatum minal alif lam al-qamariyah awwalin, mad arid lisukun kalau waqaf. Kalau wasol lanjut mad tabi'i 2 harokat. Wa qali, mad tabi'i ya sukun setelah kasroh, ya. Wa qalilum, idgham bigunah. Wa qalilum minal alif lam al-qamariyah minal ini mad badal. Ada fathah berdiri pada huruf hamzah. Wa qalilum minal 2 harokat di ayun ajah. Wa qalilum minal akhiri, ini ro-nya ro tarqiq, ro tipis. Kenapa? Karena ada huruf ro di baris kasroh. Wa qalilum minal akhirin, mad arid sukun karena ada mad di akhir kalimat bertemu huruf yang disukunkan. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat selanjutnya kita akan bahas pada video berikutnya. Pastikan terus, mudah-mudahan tidak ketinggalan materinya. Mudah-mudahan aktivitas kita ini menjadi amal solih yang diterima Allah, yang dengannya Allah turunkan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.